저 윤미정 배우 사진이 이게 배경화면이었어요? 데이터는 무슨 수를 써서라도 살려주세요. Cerita berfokus pada seorang pria bernama Sung Hyun yang menjalankan jasa memperbaiki ponsel dan jasa memulihkan data. Saat memperbaiki ponsel, Sung Hyun sengaja memulihkan data ponsel tersebut dan menemukan bikat dalam ponsel. Lalu hal itu dia manfaatkan untuk mendapatkan bayaran lebih untuk menghapusnya secara permanen. Bikat merupakan sekumpulan foto yang tidak ingin diperlihatkan pada orang lain. Ya semacam kayak foto yang udah dihapus tapi masih bisa dipulihin gitu. Tepat pukul 5 pagi, Sung Hyun mendapatkan klien untuk memulihkan data pada ponsel. Yang ternyata klien tersebut merupakan Yo Min Young, artis yang terkenal pada masanya. Dan Sung Hyun sangat bahagia karena dirinya merupakan penggemarnya. Bahkan dirinya menjadikan fotonya sebagai wallpaper dari 20 tahun yang lalu hingga sekarang. Tapi Min Young tidak menanggapinya dan hanya mengatakan jika Sung Hyun dapat memulihkannya, dirinya akan membayarnya berapapun. Lalu pergi begitu saja. 전부터 윤미정 배우 사진이 이게 배경화면이었어요? 데이터는 무슨 수를 써서라도 살려주세요. Beralih cerita pada Kim Tae-san, seorang calon presiden yang didampingi oleh Min Young sebagai istrinya untuk kampanye. Kembali ke cerita Sung Hyun yang berhasil menemukan data ponsel tersebut. Yang mengejutkan, Sung Hyun menemukan foto Min Young yang terluka di bagian punggung. Beberapa hari setelah itu, Min Young datang melihat data yang berhasil dipulihkan. Lalu, Sung Hyun meminta bayaran untuk itu $5.000. Tapi Min Young memberikannya $30.000, $5.000 untuk biaya pemulihannya, dan sisanya untuk Sung Hyun tutup mulut. Tutup mulut, bos. Setelah kepulangannya, Min Young diperlakukan sangat ketat oleh Tae-san. Bahkan kepergiannya yang sebentar pun dipertanyakan hingga membuat Min Young ketar-ketir. 편의점에 급히 다녀왔어요. 수중이 있지? 됐어요. 그냥 한경화 어플로 뛰어봐. 됐어요. 민영아, 네, 의원님. 방에 가서 Setelah itu, Tae-san pergi ke rumah sakit untuk janji pertemuan. Perjanjian itu bukan janji-janji seperti biasanya. Dan ya pastinya kalian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Won-sik berniat mengekspos bikat Min Young yang terluka. Karena itu adalah sisi gelap Tae-san sebagai kandidat calon presiden terkuat, dan dirinya merasa itu perlu dilakukan. Sung Hyun menolaknya karena mereka bukan lawannya, tapi hal itu berhasil disetujui oleh Sung Hyun hanya karena merasa kasihan terhadap Min Young. Mereka berdua akhirnya pergi ke warnet untuk memposting artikel tersebut. Artikel tersebut berhasil menarik masyarakat hanya beberapa jam saja. Tapi tidak lama dari itu, artikelnya tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, Tae-san yang mengetahui itu telah menghapusnya dan menemukan flash disk Min Young. Min Young yang tidak mengetahui apapun menjadi bahan amukan Tae-san. Akhirnya Tae-san menyuruh semua anak buahnya mendatangi tempat Sung Hyun. Sung Hyun yang tidak ada di tempat pun terkejut melihat tempatnya yang digeledah. Sung Hyun berhasil diselamatkan oleh Min Young. Min Young mempertanyakan mengapa Sung Hyun mengekspos artikel tersebut, yang padahal dirinya telah merencanakan hal tersebut untuk dilakukan saat pemilihan. Bahkan dirinya akan mempertaruhkan nyawa sekalipun. Untuk itu, Min Young meminta pertanggungjawaban darinya. Min Young meminta Sung Hyun mendapatkan bikat milik Tae-san. Untuk menghindari pengajaran anak buah Tae-san, Sung Hyun untuk sementara waktu menginap di hotel bersama Won-sik. Di sisi lain, Tae-san dikunjungi oleh anaknya Gi-chul dan calon menantunya Hyun-jung. Hyun-jung yang membelikan makanan untuk Tae-san, tapi Tae-san mengacuhkannya begitu saja. Min Young yang merasa kasihan pun berusaha menenangkannya, tapi Hyun-jung malah pergi begitu saja. Saat Min Young sengaja menumpahkan makanannya supaya bisa pergi membeli makanan di restoran. Di restoran, Min Young menghubungi Sung Hyun untuk membuat rencana dengan meretas ponsel pribadi Tae-san agar bisa mengawasi gerak-geriknya. Supir Kim yang mulai mencurigai Min Young mendatangi ke dalam restoran. Seketika Min Young berpura-pura berbicara dengan Tae-san.
Di rumah, Gichul membicarakan tentang rencana kepergiannya bersama calon istrinya yang telah menemaninya selama bekerja. Sayangnya, Taesan tidak mengizinkannya dan belum menyetujui pernikahannya karena Yeonjung belum memiliki persiapan dan juga bukan orang yang tulus. Gichul membelanya bahwa dia bersekolah di universitas bergengsi, juga dibesarkan dengan baik. Lalu mereka berdua pergi. Setelah itu, Min Yung membuatkan teh dan memasukkannya obat tidur. Kemudian meminta izin untuk pergi ke rumah ibunya dan meminta izin membeli ponsel baru. Setelah Taesan tidur, Min Yung membuka ponsel Taesan dan menghubungkan peretasannya. Peretasannya itu, Sung Hyun menemukan foto kelemahan Yora yang menjadi lawan kandidat calon presiden. Untuk itu, Won Sik menyarankan Sung Hyun untuk memberikannya pada Yora, lalu meminta bantuannya. Rumah ibu Min Yung, Sung Hyun datang mengaku sebagai tukang wipi, dan akhirnya mereka berdua bertemu. Sung Hyun memberitahu bahwa dirinya telah menyalin data ponsel Taesan ke ponsel yang baru, dan hanya menemukan SMS tentang rumah sakit dan apotek. Tapi Min Yung tidak mengetahui maksud dari SMS tersebut. Min Yung juga memberitahu bahwa Taesan merupakan orang yang tergila-gila dengan seks. Dia akan lebih gila jika tidak melakukannya saat dia stres. Bahkan dia akan pergi ke rumah sakit yang padahal menemui wanita lain. Min Yung memintanya untuk terus mengawasinya hingga hari ulang tahunnya tiba, yang pastinya Taesan menemui seorang wanita. Won Sik dan Min Yung berada di toko ponsel yang sama. Ponsel yang dibeli Won Sik diberikan secara diam-diam pada Min Yung. Setelah membeli ponsel, Min Yung dikurung di sebuah hotel. Lalu ponsel yang baru dibelinya pun diminta oleh anak buah Taesan. Sung Hyun meminta bantuan pada Yora dengan memberikan ponsel salinan data Taesan. Akhirnya Yora menyelamatkan Min Yung dengan berdalih diculik Taesan. Mereka akhirnya pergi ke penginapan milik bibinya Yora. Min Yung bercerita bahwa dulunya dirinya berhenti bermain film karena terlilit hutang. Dan saat itu Taesan datang membantunya, memberikan 20 kotak minuman bakus yang berisikan uang. Dalam satu kotak bakus berisi $100.000 yang seolah-olah menerima uang tersebut seperti menjual dirinya untuk uang. Mereka mulai menyadari bahwa maksud dari SMS Kim Taesan tentang apotek adalah bilanya. Saat Min Yung mengobati lukanya, Sung Hyun datang membantu mengoleskannya. Yang pastinya setelah itu mereka melakukan kenikmatan duniawi. Di sisi lain, Taesan sedang stres menghubungi seseorang yang sulit dihubungi, yang ternyata menghubungi calon menantunya, yaitu Yeonjung. Mereka berdua selalu bertemu untuk memuaskan nafsu Taesan, tanpa diketahui oleh Gichul. Di sisi lain, mereka berdua mendapatkan informasi tentang pertemuan mereka, lalu menghubungi Gichul melalui ponsel retasan Taesan untuk mendatangi ke villa. Mereka bertiga akhirnya mencari tempat untuk melihat yang dilakukan Taesan di villanya. Di sisi lain, Taesan terus menyuruh sekretarisnya untuk mencari Min Yung, Sung Hyun, dan Won Sik untuk dibawa ke villanya. Dan setelah itu, Taesan langsung pergi menuju villa tersebut. Di sisi lain, Yora disalahkan karena mengencani seseorang oleh ketua partainya. Tapi Yora menjawabnya bahwa berkencan dengan seseorang bukanlah suatu kesalahan. Tidak lama dari itu, Yeonjung sampai di villa Taesan dan melakukan enak-enak bersama Taesan. Di sisi lain, mereka berdua terus mengawasi hal tersebut, sedangkan Won Sik menunggu di tempat lain. Dan tidak lama dari itu juga, Won Sik didatangi anak buah Taesan dan menangkap Won Sik. Hal itu juga membuat Min Yung dan Sung Hyun diketahui keberadaannya. Mereka bertiga akhirnya dihadapkan pada Taesan. Sebelum Taesan membunuhnya, Taesan menyuruh Min Yung untuk membunuh Won Sik terlebih dahulu. Dan jika Min Yung membunuh Taesan, maka Min Yung juga mati ditembak pengawal Taesan. Hal itu membuat Min Yung ragu-ragu, yang akhirnya Won Sik ditembak oleh penjaga Taesan.
Setelah itu, Tae-san akan membunuh Min Young, tapi untungnya berhasil digagalkan Gi Chul yang datang. Min Young memberitahukan bahwa Min Young memberitahukan bahwa Yun Young berada di kamarnya dan memberitahukan juga bahwa dia telah melakukan hal lain bersama Tae-san. Dan Gi Chul langsung mendatanginya dan meminta penjelasan Yun Young tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yun Young mengatakan bahwa dia dicabuli oleh Tae-san yang terus memanfaatkan kelemahannya. Tapi Tae-san terus merendahkannya dan menembak Hyun Jung yang berusaha menjelaskan. Lalu setelah itu Tae-san menyuruh sekretarisnya untuk membunuh Min Young dan Sung Hyun. Tapi Gi Chul datang menembak ayahnya dan Gi Chul bunuh diri setelah semua yang dilakukannya. Akhirnya, Kang Yora berhasil memenangkan pemilihan presiden setelah kematian Tae-san. Setelah kematian Tae-san, harta Tae-san yang telah mati beralih pada Min Young. Min Young dan Sung Hyun mendatangi Won-sik yang berhasil selamat dan memberikan satu kotak abakus yang berisikan uang. Tapi hal itu Won-sik berikan pada cleaning service tanpa mengetahui isi dari abakus tersebut. Dan film pun selesai.